Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Heru Arif dari Forum News Network. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Hasyim Asyari kembali dijatuhi sanksi etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Ini kalau saya hitung-hitung, ini yang sudah keempat kalinya Hasyim Asyari itu dijatuhi sanksi. Dan sanksi ini, sanksi yang dijatuhkan kepada Hasyim Asyari itu, kemarin hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 itu dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lugito. Hasyim diadukan oleh seorang calon komisioner KPU Kabupaten Nias Utara periode 2023 sampai 2028 yang sebenarnya sudah lolos seleksi tapi namanya kemudian dibatalkan oleh Hasyim Asyari dengan alasan karena dia ini diadukan oleh masyarakat masih menjadi anggota partai politik. Padahal sebenarnya yang bersangkutan itu sudah tidak lagi menjadi anggota partai politik. Tindakan Hasyim Asyari itu terbukti merupakan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum. Kasus ini sebenarnya ya memang tetap kesalahan, tetap pelanggaran etik, tapi kalau dibandingkan dengan kasus-kasus sebelumnya itu yang nggak terlampau berat. Yang jadi persoalan bukan nggak terlampau berat, karena kasus ini merupakan rentetan dari peristiwa-peristiwa sebelumnya di mana dia dinyatakan bersalah dan mendapat teguran berupa teguran keras yang terakhir. Nah itu dia, itu yang jadi pertanyaan, akumulasinya udah banyak kok kemudian dia tetap tidak dipecat gitu kan. Kalau dalam sepak bola dia sudah pernah kena kartu kuning sampai beberapa kali gitu, bahkan harusnya sudah kena kartu merah tapi ternyata tetap tidak dikeluarkan dari permainan. Kira-kira seperti itu kalau analoginya di sepak bola. Putusan ini soal putusan calon komisioner KPU Nias Utara ini merupakan sanksi yang keempat yang telah dikenakan kepada Hasyim Asyari. Rekor ya, kalau di sepak bola kan cuma 2 kali kartu kuning itu langsung kartu merah gitu, nggak ada tawar-menawar. Atau kalau pelanggarannya berat ya langsung kartu merah. Ini Hasyim Asyari ini sebenarnya sudah kena kartu kuning yang kedua, dan itu kartu kuning yang kedua aja udah 2 kali. Tapi ternyata ketika dia melakukan lagi dia tidak dapat kartu merah. Sebelumnya Hasyim Asyari itu telah dinyatakan bersalah dalam 3 kasus lainnya. Pelanggaran etik pertama yang dilakukan Hasyim Asyari terjadi pada tanggal 18 Agustus 2022. Pada waktu itu Hasyim Asyari terbukti, ini geger banget waktu itu ya kasusnya ya, dia terbukti melakukan perjalanan pribadi dari Jakarta ke Yogyakarta pada 18 Agustus 2022 bersama seorang wanita Misca Hasnaini Muin atau dikenal wanita emas. Saya agak lupa kalau nggak salah partainya itu apa ya, partai nggak lolos pemilu, Republiku atau apa gitu ya namanya. Nanti kalau saya sebutnya salah tolong dikoreksi ya, tapi saya nggak hafal namanya karena memang ini partai yang tidak eksis ya. Dalam perkara ini Hasnaini bertindak selaku pengadu dua. Mereka berziarah ke sejumlah tempat di Yogyakarta. Dalam perjalanan itu Hasnaini disebut membiayai tiket Hasyim Asyari. Padahal pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 2022 itu Hasyim Asyari punya agenda resmi selaku Ketua KPU untuk menghadiri penandatanganan MOU dengan 7 perguruan tinggi di Yogyakarta. Pertemuan Hasyim dan Hasnaini dalam pertimbangan majelis hakim di majelis DKPP itu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Kalau di media bukan hanya konflik kepentingan, tapi disebutnya sebagai skandal ya pada waktu itu antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dewasa. Jadi kalau menurut keputusan DKPP bahwa teradu terbukti telah melanggar prinsip mandiri, proporsional, dan profesional. Nah, pada waktu itu kemudian DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asyari selaku Ketua KPU Republik Indonesia terhitung sejak keputusan ini dibacakan. Itu waktu itu dibacakan oleh Hedi Lugito pada tanggal 3 April 2023. Bahwa berkenaan dengan pokok aduan dalam angka 4.1.2 teradu diduga melakukan pelecehan seksual terhadap pengadu 2 pada tanggal 13 Agustus 2022 pukul 22.00 WIB di ruangan Ketua KPU Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat. Tanggal 14 Agustus 2022 pukul 01.13 sampai 04.30 WIB di kantor DPP Partai Republik 1.
tanggal 15 Agustus 2022 pukul 01.00 WIB di ruangan Ketua KPU dan pukul 21.00 sampai 05.00 WIB di dalam mobil yang sedang dalam perjalanan menuju dan pulang dari ritual di Purai Gunung Salak tanggal 22 Agustus 2022 di Jalan Fatmawati di dalam mobil teradu, tanggal 27 Agustus 2022 di Hotel Borobudur Jakarta kamar 1827 dan tanggal 2 September 2022 bertempat di Hotel Borobudur Jakarta kamar 1827 bahwa pada 16 Januari 2023 pengadu 2 membuat laporan ke Polda Metro Jaya perihal pelecehan seksual yang dilakukan teradu dan diregistrasi dengan nomor STTLP _B _357 _2 Romawi _2023 SPKT Polda Metro Jaya. Terungkap fakta dalam persidangan. Saya ulangi, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, pengadu 2 tidak dapat membuktikan dalil aduannya. Terkait aduan pengadu 2, aku teradu menyampaikan sanggahan dan bukti tambahan, yakni surat ketetapan Metro Jaya nomor S_TAP _54 _3 Romawi _2023 Ditreskrimum tentang penghentian penyelidikan tertanggal 15 Maret 2023 karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Vide bukti T12. Selain itu, tidak ada alat bukti material dan tidak ada saksi yang menguatkan terkait dengan dalil aduan pengadu 2. Dengan demikian, dalil pengaduan pengadu 2 berkenaan pelecehan seksual yang dilakukan teradu tidak terbukti karena tidak didukung alat bukti yang meyakinkan DKPP. Namun demikian, terungkap fakta lain. Teradu aktif berkomunikasi melalui percakapan WhatsApp dengan pengadu 2, yang keduanya intensif berbagi kabar setiap hari di luar kepentingan kepemiluan, seperti percakapan dalam kurung vide bukti P10. Percakapan dari teradu ke pengadu 2. Bersama KPU kita bahagia, bersama Ketua KPU saya bahagia. Percakapan dari teradu ke pengadu 2, udah jalan ini menujumu. Percakapan dari teradu ke pengadu 2, hati-hati selalu, jaga diri dan jaga kesehatan selalu. Percakapan dari teradu ke pengadu 2, kabari kalau mau terbang dan sudah landing. Percakapan dari teradu ke pengadu, nanti malam dirimu keluar bawa mobil sendiri, jemput aku, kita jalan berdua, ziarah keliling Jakarta. Percakapan dari teradu ke pengadu, kalau ada sesuatu yang diperlukan malam ini kontak aja, saya standby siap merapat. Percakapan antara pengadu dan teradu 2 menunjukkan adanya kedekatan secara pribadi dan bukan percakapan antara ketua KPU dan ketua partai politik yang berkaitan dengan kepentingan kepemiluan. Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, DKPP menilai tindakan teradu sebagai penyelenggara pemilu terbukti melanggar prinsip profesional dengan melakukan komunikasi yang tidak patut dengan calon peserta pemilu sehingga mencoreng kehormatan lembaga penyelenggara pemilu. Dengan demikian teradu terbukti melanggar pasal 6 ayat 3 huruf E dan F, junto pasal 15 huruf A, D, dan G, Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Kasus ini waktu itu sangat menggegerkan. Ini karena masalah etikanya kemudian dikait-kaitkan dengan masalah kesusilaan, hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita di luar pernikahan. Tapi itu itu tidak masuk dalam ranah DKPP kelihatannya ya. Karena itu kemudian sanksi yang dijatuhkan sangat berat, peringatan keras dan terakhir. Tolong dicatat ya, ini peringatan keras dan terakhir. Bagaimana kalau Anda menafsirkan kata peringatan keras dan terakhir itu? Kalau saya menafsirkannya ya kalau melakukan pelanggaran lagi, ya tidak ada maaf, itu harus dipecat. Itu pemahaman saya gitu. Tapi saya yakin Anda juga punya pemahaman yang sama dengan saya ya.
Nah, ternyata setelah peristiwa itu Hasim melakukan pelanggaran lagi. Kali ini kasusnya Hasim dinyatakan melanggar kode etik sehubungan dengan pasal 8 ayat 2 Peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 mengenai pembulatan ke bawah dari 30% pencalonan perempuan dalam pemilu DPR dan DPRD. Kasus itu disebut-sebut akibat kesalahan KPU dalam menghitung kuota minimal 30% perempuan calon anggota DPR DPRD. Sebelumnya melalui keputusan Mahkamah Agung, ketentuan kuota perempuan dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam putusannya, DKPP menilai Hasyim Asyari seharusnya memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni di bidang kepemiluan. Sikap KPU ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang berdampak bagi peserta pemilu. Hasyim dijatuhi sanksi peringatan keras pada hari Rabu 10 Oktober 2023. Sebelumnya peringatan keras yang terakhir 3 April, sekarang 10 Oktober peringatan keras. Nah, coba perhatikan pada kasus sebelumnya ya, sudah diberi peringatan keras yang terakhir dan sekarang diberi lagi sanksi peringatan keras. Saya nggak ngerti bagaimana menafsirnya ya. Kalau sudah terakhir dan kembali melakukan peringatan keras, maka kudunya ya langsung dipecat. Tapi saya jamin Anda pasti akan lebih bingung lagi ketika Hasyim Asyari itu kembali melakukan pelanggaran. Kali ini pelanggarannya dilakukan secara berjamaah bersama 6 orang komisioner KPU lainnya. Hasyim dan 6 anggota KPU lainnya, Betty Epsilon Idrus, Muhammad Afifuddin, Persadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Ilham Holik, dan Agus Melas itu diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu karena menerima pencalonan Gibran Rakabuming pada 25 Oktober 2023. Itu ada 4 perkara pada waktu itu yang melaporkannya. Ada 4 perkara jadi pelaporan, jadi ya ada 4 kasus yang disidangkan. Dan keempat perkara itu mendalilkan Hasyim dan 6 anggota menerima pendaftaran Gibran sebelum merevisi PKPU nomor 19 tahun 2023 setelah putusan MK. Soal inilah yang kemudian karena Hasyim itu dan dinilai oleh DKPP bersama 6 orang anggota komisioner KPU lainnya itu tidak mampu menunjukkan kepemimpinan sikap kepemimpinan yang profesional dalam melakukan koordinasi kelembagaan, dan kemudian soal pendaftaran Gibran itu Hasyim terbukti melanggar ketentuan pasal 15 huruf C Peraturan DKPP tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggaraan pemilu. Apa sanksinya? Saya ajak Anda untuk menyimak putusan terhadap Hasyim Asyari yang dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lugito. Memutuskan mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asyari selaku teradu 1 dalam perkara nomor 135/PKE/DKPP/Romawi 12/2023, perkara nomor 135/PKE/DKPP/Romawi 12/2023, perkara nomor 137/PKE/DKPP/Romawi 12/2023, dan perkara nomor 141/PKE/DKPP/Romawi 12/2023 selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum sejak putusan ini dibacakan. Saya jamin kalau tadi Anda mendengar putusan dari Ketua DKPP tadi, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Anda pasti bingung 7 keliling. Anda mikir-mikir, ini gua yang salah atau mereka yang salah gitu ya. Karena pada putusan tanggal 3 April 2023 dalam kasus melakukan perjalanan dengan Hasnaini Muin, itu Hasyim Asyari dijatuhi peringatan keras yang terakhir. Kemudian pada tanggal 10 Oktober 2023 soal kota perempuan, 30% perempuan, Hasyim diberi peringatan keras lagi. Nah, yang lebih parah pada kasus penerimaan pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden tanggal 5 Februari 2024, Hasyim Asyari bersama 6 orang komisioner kembali dijatuhi sanksi, dan sanksi yang dijatuhkan kepada Hasyim Asyari itu kembali lagi peringatan keras yang terakhir. Loh, kok ada peringatan keras yang terakhir sampai 2 kali? Terakhir itu artinya apa? Artinya ya terakhir. Apa ada tafsir lain selain yang terakhir?
Dan sekarang ini sudah 2 kali kena yang terakhir, 2 kali kena 1 kali kena peringatan keras, dan sekarang dijatuhi sanksi etik lagi. Harusnya kalau, Anda ini wasit waras, pasti Anda akan terheran-heran ya, kok cuma, sanksi keras terakhir lagi, kenapa nggak langsung dipecat? Ini kan pertanyaannya kemudian bisa jadi dugaan yang, bisa kemana mana ya, ada apa ini dengan Hasyim Asyari kok dia kayaknya sakti banget ya gitu, sudah melanggar berkali-kali, sudah diberi peringatan keras terakhir sampai 2 kali kok masih juga tidak dipecat. Apakah dia saksi, apakah dia ada yang melindungi, kalau dia dilindungi untuk apa gitu, apakah berkaitan dengan pengamanan, suara di KPU dan sebagainya, saya kira bisa macam-macam tafsirnya. Bener-bener ini negara dagelan, makin hancur saja bangsaku ini. Masih mau terus dibiarkan berlanjut kalau begini? Saya sih no. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.